Halo teman-teman, kali ini kita mau bikin sajadah dengan tema wave ya, gelombang. Yuk kita mulai ya. Buat teman-teman yang belum punya pola sajadah wave ini, silakan hubungi Benang Merah Craft, ada link di bawah ya. Halo teman-teman, kita akan coba untuk membuat tutorial singkat sajadah wave ini. Jadi ini kainnya terdiri dari 3 lapis. Yang bagian atas ini adalah yang bermotif, kemudian yang polos ini merah ati ini adalah bagian yang kedua, lalu di bawahnya bagian ketiganya adalah dakron, kemudian paling bawah adalah kain backing. Jadi teman-teman bisa siapkan 3 jenis kain, bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Diusahakan teman-teman kainnya ini yang bermotif agak kontras ya. Jadi kalau mungkin saya terlihatnya kurang kontras ya, jadi pink dengan merah ati. Jadi teman-teman bisa bikin yang warna kontras. Nah teman-teman bisa mengerjakannya, ini sebenarnya kan teknik reverse applique ya, bisa pakai tangan juga bisa pakai mesin. Jadi ini di bagian ini yang dilipat ke dalam ya, kalau pakai tangan bagian sini dilipat ke dalam, tapi kalau pakai mesin tidak pakai kampuh, ini digunting tepat di bagian yang polanya. Kita mulai ya. Nah teman-teman, ini saya prakteknya dicoba pakai kain yang kecil aja ukurannya, jadi bukan kain yang sebenarnya, supaya pada saat proses video jadinya lebih mudah ya. Nah pertama kita siapkan kain tadi sebenarnya 3 lembar ya dengan backing. Jadi karena polanya ini adalah 110 x 70, maka kita siapkan, mungkin kita tambahin deh 10 cm gitu ya. Tidak harus pasti 110 x 70, bisa lebih bisa kurang. Mungkin karena misalnya ada kain yang lebarnya 110, itu teman-teman bisa pakai dipasin 110, berarti kalau dikurangin dengan kampuh atau trim itu bisa jadi lebih kecil dari 110, dan itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus saklek ukurannya, itu nggak apa-apa. Jadi tadi kainnya 3, ini saya belum siapkan backing dan dakron, jadi hanya bagian atasnya saja. Jadi saya siapkan 2. Lalu kita untuk dakron teman-teman itu selera ya, bisa pakai yang dakron tebal atau tipis, tergantung. Bahkan tidak pakai dakron pun nggak apa-apa kalau memang mau dipakai untuk sajadah traveling ya, jadi tipis banget. Nah pertama kita cek polanya. Jadi teman-teman udah dapat pola yang 1 lembar besar itu ukuran real. Nah pertama kita cek polanya ini. Nah yang bagian hitamnya atau abu tua ini dibuang, ini kita gunting. Nah yang bagian putihnya ini itu untuk bagian atas. Jadi kalau kita misal ya, saya pakai kain yang biru ini untuk bagian yang abu-abu, dan kain oranye ini untuk bagian yang putih. Jadi artinya pada saat pengerjaan kain oranye itu posisinya di atas dan kain biru itu posisinya di bawah.
begitu ya. Jadi yang namanya reverse itu adalah 2 buah kain, nanti yang bagian atasnya kotak ini ada dilipat ke dalam, jadi bagian birunya itu akan terlihat seperti posisinya lebih rendah dibanding dengan bagian putihnya. Jadi mungkin pada saat quilting bisa jadi permainan depth-nya itu tinggi rendahnya, jadi yang bagian yang abu-abu tua dia terlihat di bawah, jadi bagian yang putih terlihat di atas, jadi 3D-nya terlihat. Nah itu dia kenapa saya anjurkan kainnya ini agak jauh supaya terlihat kontras gitu ya. Seperti yang punya saya contohnya itu kurang, saya lihat kurang kontras antara merah ati dengan pink muda ya. Jadi pertama pola kertas ini kita buang bagian abu-abunya, jadi nanti yang tersisa yang putihnya. Caranya kita tusuk aja di tengah-tengah seperti ini, kemudian kita gunting ke arah 4 pojokan 4. 1 2 3 4. Kemudian teman-teman bisa dilipat begini, lalu digunting. Atau teman-teman bisa juga ngerjainnya pakai cutter. Jadi kalau misalnya pakai cutter bisa dibantu dengan penggaris. Jadi diguntingnya persis pada bagian abu-abunya. Ya, demikian ya kita kerjakan keseluruhannya, yang abu-abu itu dibuang. Kemudian kita tentuin kain yang bagian yang putih mau pakai yang mana. Yang putih ini di atas, yang abu-abu ini di bawah. Saya pakainya yang di atas itu adalah oranye. Kemudian pertama kita setrika dulu kainnya, lalu kita jiplak. Kemudian kita jiplak pola dari kertas ke kain yang bagian atas. Jadi kita pakaiin jarum pentul supaya dia nggak gerak, lalu pakai bolpen erasable ya yang bisa hilang, atau pakai pensil nggak apa-apa. Jadi kita jiplak sesuai dengan bolongan yang tadi kita gunting. Demikian seterusnya. Nah ini saya cuma jiplak 3 ya, jadi nanti teman-teman jiplak semua keseluruhan. Lalu setelah jiplak kita gunting cubit seperti tadi, gunting kertas. Jadi jangan digunting semua dulu, cukup gunting cubit doang, sekedar kita ada bolongan, semuanya digunting cubit. Jadi hanya sekedar ada celah ya. Ini lakukan untuk keseluruhan bolongan. Nah ini setelah selesai semuanya dijiplak dan dicubit, digunting cubit, lalu kita tumpuk bagian ini, anggap abu-abu ini putih, jadi yang ini di bawah, ini di atas. Nanti sebelumnya teman-teman tentuin dulu ya, mana yang mau di atas sebagai putih, mana yang mau di bawah sebagai abu-abu. Setelah ini kita
kita bisa dibantu juga pakai pentul, atau bisa disom kasar. Jadi di sela-sela disom itu di sela-sela si putihnya ini ya, ini disom kasar, maksudnya dijelujur kasar, atau bisa juga dijelujur kasar pakai mesin, atau bisa pakai pentul aja, atau bisa pakai penitik ya, jadi bebas saja seperti apa. Lalu kita kerjakannya di bagian tengah dulu. Jadi misalnya di sini ya, kita kerjakan di bagian tengah dulu, kemudian baru merembet ke kiri kanan ya. Anggap ini bagian tengah. Tadi kita di sini sudah ada cowakannya. Jadi caranya kita satu-satu ngerjainnya ya. Oh ya, ini untuk teknik aplik freehand ya. Jadi nggak pakai alat bantu apa-apa, langsung diaplik. Jangan semua bolongan digunting. Jadi kita guntingnya satu-satu aja. Misalkan kita mau mengaplik bagian yang ini, jadi hanya bagian ini saja yang digunting, lalu diaplik sekeliling. Jika ini selesai, baru pindah ke sebelah. Itu kenapa tadi saya belum menggunting ke sekeliling, atau kenapa sebelum aplik kita nggak gunting seluruhan, itu untuk menghindari melarnya kain. Jadi kalau kain itu udah bolong-bolong, dia akan lebih melar dibanding dengan hanya ditusuk begini saja. Jadi biar dia kainnya itu ajek, ketemu dengan bagian bawahnya itu pas ajek. Jadi jangan digunting sebelum kita melakukan aplik. Misal kita akan melakukan aplik dari sini, bagian ini saja yang kita gunting, sama seperti tadi di bagian digunting ke arah pojokan. Nah, kalau tadi kita kertas itu kan dihabisin ya keseluruhan. Nah, kalau ini kita potong lagi sedikit sampai kira-kira setengah senti atau 1/4 inci. Jadi supaya tidak terlalu banyak. Jadi setelah dipotong pojokan, kita sisakan 1/4 inci. Dikira-kira aja, nggak harus persis, atau setengah senti. Nah, jadi ini kita sudah bikin yang udah sisakan kampuhnya. Setelah ini baru kita tekuk ke bawah begini, tekuk ke bawah. Mungkin bisa dibantu juga dengan jarum pentul. Empat-empatnya ditekuk. Misal kita bantu pentul di sini, pentul sekeliling. Perhatikan pojoknya berbentuknya tajam ya, bukan lengkung. Jadi pas pojokan ini kita jadi kayak seperti tempe, bukan lengkung. Setelah selesai kita lipat ke dalam, baru kita mulai mengaplik freehand. Jadi aplik tangan seperti biasa. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jika bagian ini udah selesai, maka kalau kita ngerjain bagian selanjutnya, baru dia kita gunting satu juga. Jadi jangan dulu semua digunting, itu untuk menghindari melarnya kain. Nah, ini untuk yang aplik freehand. Kita kerjakan keseluruhan semuanya seperti ini. Kalau udah selesai semuanya, nah baru kita trim lagi tuh sekelilingnya. Bisa jadi nggak persis 110 x 70, bisa jadi lebih kecil.
tapi itu tidak mengganggu. Kemudian kita trim. Atau kalau mau pakai dakron, tidak perlu ditrim dulu setelah ini selesai. Jadi ini 2 lapis ya. Kemudian kita gabung dengan paling bawah itu backing, kedua itu dakron, lalu ketiga ini yang ini. Nah, kemudian bisa di quilting seperti biasa, baru dirapikan pinggir-pinggirnya. Demikian ya. Nah, teman-teman, kalau mau bikin aplik mesin, kita bisa dibantu dengan Vislin. Jadi kalau pakai mesin, kita ngejiplaknya adalah di Vislinnya. Jadi ini kita butuh Vislinnya sama selebar kainnya juga, 110 kali 70, kemudian dijiplak. Jangan lupa pakai pentul. Jadi keseluruhannya ini dijiplak. Nah, bedanya adalah kita kalau jiplak di sini pakai pensil atau bolpen ya. Sebab kalau pakai bolpen yang bisa hilang, nanti polanya hilang semua. Sebab kain ini akan ditempel di kain yang putih tadi, yang bagian atas. Nah, ini kan yang ada bagian lemnya. Jadi kita ngegambarnya di bagian yang tidak ada lemnya di sini. Yang ini yang ada lemnya. Lalu kita setrika begini. Ini setrika keseluruhannya. Setelah selesai ini nempel, setelah itu baru anggap nih kita udah setrika ya. Setelah kita setrika, baru kita gunting ini satu-satu, tapi sampai tidak pakai kampuh ya. Kalau tadi kan pakai kampuh ya, kalau ini tidak pakai kampuh. Jadi sesuai dengan bolpennya, tanpa kampuh. Jadi dia akan tetap stay karena dia sudah disetrika. Kemudian setelah semua dikerjakan, maka kita bisa langsung aplik. Jadi ini udah nempel nih, jadi kita bisa langsung jadi bisa diaplik sebelum di quilting, atau mungkin teman-teman bisa juga langsung mau di quilting. Jadi ini kan mungkin tergantung mesin jahitnya ya. Kalau misalnya saya pikir sih tidak terlalu besar ya ukurannya, jadi bisa langsung di quilting. Kalau bisa langsung di quilting, berarti ini tumpukan ke-1, ke-2, lalu ke-3 dakron, lalu ke-4 backing. Itu udah langsung dijelujur dan kemudian di quilting di sekeliling ini. Jadi sekeliling yang tadi udah digunting, ini di quilting. Jadi bisa sekaligus jalan. Tapi kalau misalnya kurang nyaman, boleh aja hanya di aplik. Maksud saya di aplik ya. Boleh saja di aplik tanpa quilting. Jadi quiltingnya belakangan. Jadi ini di apliknya begini sekelilingnya. Mungkin bisa menyesuaikan besar kecilnya. Teman-teman coba dulu di kain lain ya. Mau seberapa besar jenis jahitannya, besar kecilnya nanti dikira-kira dulu, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, semuanya di sekeliling satu-satu pakai
mesin. Nah, teman-teman, demikian ya tadi setelah selesai diaplik. Nah, ini yang tadi saya maksud tidak perlu sampai persis 110 atau lebih atau kurang, karena dia di sini ada seperti semacam border. Jadi kalau agak lebih kecil sedikit nggak apa-apa, lebih gede sedikit juga nggak apa-apa. Jadi pinggirannya itu karena seperti border, jadi tidak mengganggu desain kita. Nah, setelah selesai, kemudian kita bisa quilting pakai dakron tebal atau tipis, kemudian dibisban. Gitu ya teman-teman, silakan dicoba masing-masing. Jangan lupa ya tag benang merah atau mocha untuk hasil akhirnya. Selamat mencoba.